Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini kita berdua mau nge-share tentang dunia kedokteran hewan karena kita sendiri merupakan mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Hewan. Perkenalkan, nama aku Grace, aku di Fakultas Kedokteran Hewan angkatan 2018. Dan aku Diva, mahasiswa di Kedokteran Hewan juga angkatan 2017. Nah, hari ini kita mau berbagi sedikit nih mengenai informasi kedokteran hewan supaya buat kalian yang mau masuk ke dunia kedokteran hewan bisa sedikit terbantu dari informasi kita. So, kalau kalian ingin tahu dan penasaran dengan apa aja yang akan kita bahas hari ini, just please keep on watching. Oke, langsung aja kita bahas dari universitas apa aja yang ada di Indonesia yang memiliki Fakultas Kedokteran Hewan. Oke guys, di Indonesia ini ada 11 universitas yang di dalamnya itu ada program pendidikan dokter hewan. Yang pertama ada di Aceh, Universitas Syah Kuala, Institut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Wijaya Kusuma, terus ada Universitas Brawijaya, Universitas Udayana, Universitas Nusa Tenggara Barat, ada Universitas Hasanuddin di Makassar, terus Universitas Nusa Cendana, dan yang terakhir yaitu Universitas Pajajaran di Bandung. Jadi ke-11 universitas itu tidak semua memiliki program profesi dokter hewan seperti koas. Jadi misalkan untuk koas yang tidak ada program profesi itu mengikuti di universitas lain untuk mendapatkan gelar dokter hewan itu sendiri. Penting nggak sih ilmu saintek itu dikuasai ketika kita memasuki dunia kedokteran hewan? Kalau menurut aku pribadi, ilmu saintek itu nggak terlalu dipakai. Seperti fisika, memang sih ada beberapa mata kuliah yang masih ada menghitung, namun tidak terlalu banyak. Yang paling banyak dipakai itu yang pasti biologi dan kimia. Itu yang tidak bisa kita lewati dan hindari karena setiap semester kita akan bertemu hal-hal yang berbau seperti itu. Kalau dari aku pribadi, sama dengan Diva, fisika juga nggak begitu kepakai. Yang penting tuh sebenarnya biologi, itu biologi penting banget. Kimia juga nggak begitu banyak karena jujur aku nggak bisa banget sama mata pelajaran kimia, tapi sejauh ini sih masih bisa bertahan di kedokteran hewan. Kalau matematika juga kepake, itu pasti. Yang utama ada ilmu statistika, apalagi kalau melakukan penelitian pasti tidak bisa jauh dari yang namanya ilmu matematika juga. Kalau saintek itu lebih penting dan lebih akan berguna untuk dikuasai ketika kita mengikuti ujian-ujian tulis ataupun semacamnya untuk masuk ke kedokteran hewan. Nah, ini tidak berlaku untuk semua universitas. Yang kita bilang tadi itu apa yang kita dapatkan, apa yang kita alami di Universitas Udayana. Mungkin di universitas lain berbeda jauh dengan Universitas Udayana, apa yang dipelajari di awal. Itu aja. Karena di beberapa kampus masih juga di awal semester mempelajari tentang matematika, biologi, kimia, fisika kayak masih SMA gitu, kayak belajar dasarnya. Cuman kalau misalnya di Udayana sendiri, kita nggak dapat mata kuliah kayak fisika, kimia yang itu nggak, lebih ke biokimia yang udah campuran gitu loh. Ya. Emang kimianya anak kedokteran hewan gitu. Ya, emang biokimia khusus kedokteran hewan sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan apa aja yang kita dapetin kalau kita kuliah di Universitas Udayana Bali. Ketika kita menjadi mahasiswa di Universitas Udayana Bali, khususnya Fakultas Kedokteran Hewan, kita mendapatkan mata kuliah seperti anjing hitamani, sapi Bali, dan babi Bali yang tidak dapat di universitas lain mata kuliah itu. Jadi yang dibilang sama Grace itu ada 3 keunggulan yang tidak dimiliki oleh universitas lain. Jadi kalau kalian tertarik dengan seperti anjing, belajar tentang anjing hitamani, belajar tentang babi Bali, kalau jika pengen jadi peternak babi, terus ada sapi Bali, kalau kalian yang ingin peternak pedaging atau sapi pedaging, itu sangat cocok sekali untuk belajar di Universitas Udayana. Nah, selain itu di Universitas Udayana sendiri itu ada yang namanya OHCC, yaitu One Health Collaborating Center. Jadi itu adalah, kalau untuk di mahasiswanya itu namanya One Health Student Club. Tidak cuma anak kedokteran hewan aja yang ada di klub itu, namun itu adalah sebuah klub lintas disiplin. Ada kedokteran hewan, ada kedokteran umum, dan juga ada ilmu kesehatan masyarakat. Nah, jadi itu kelebihannya juga di Universitas Udayana.
dimana ada klubnya itu, sehingga kita bisa berkolaborasi, misalkan kita berkolaborasi untuk menentukan atau untuk menangani suatu permasalahan yang ada di masyarakat yang tentunya tidak keluar dari jalur apa yang kita pelajari, itu masih dalam lingkup kesehatan. Nah, di sini kita juga akan membahas apa aja sih yang dipelajarin di kedokteran hewan, sama nggak sih di kedokteran umum. Kita juga belajar tentang teori dasar kayak kedokteran umum, tapi kita mempelajarinya di hewan seperti anatomi veteriner, histologi veteriner, fisiologi veteriner, biokimia, parasit, terus apa lagi? Banyak banget. Nanti kalau penasaran lebih baik Google aja, karena setiap universitas juga yang dipelajarin itu berbeda-beda. Maksudnya memang kita belajar anatomi, namun berbeda-beda pastinya, kayak di UGM dan UNUR berbeda sistemnya untuk belajarnya gitu. Prospek kerja setelah kita lulus dari kedokteran hewan itu apa aja sih? Ya pasti banyak. Iya, aku tahu, tapi apa aja tuh? Mungkin ini panjang pengetahuan aku aja selama aku kuliah di kedokteran hewan itu apa aja. Yang pasti jadi dokter hewan, itu yang pertama. Itu udah pasti banget. Ya, jadi itu udah pasti hewan. Mungkin buka klinik, kerja di rumah sakit hewan juga bisa. Ya, udah pasti kan dokter hewan nih. Nah, di dokter hewan itu pun juga nggak semua hewan ditanganin. Biasanya itu dokter hewan memiliki interestnya masing-masing. Ada yang fokus ke hewan kesayangan, ada yang hewan besar di peternakan, terus juga ada satwa liar, ada juga yang di bidang seperti ahli ortopedi, ahli bedah, ada ahli mata, interna, dan lain-lain kalau di dokter hewan itu sendiri. Yang kedua, itu ada sebagai dokter hewan di kedinasan. Kita bekerja di dinas, seperti dinas peternakan, yang pasti itu terjun ke masyarakat. Terus ada di balai karantina, sebagai peneliti di balai besar veteriner juga ada. Kalau peternakan, biasanya itu juga kita terintegrasi dengan yang namanya pertanian. Juga kita bisa bekerja di balai litbang pertanian, terus juga seperti balai inseminasi buatan untuk teknologi reproduksi yang ada di daerah masing-masing. Di bidang swasta, dokter hewan juga bisa bekerja di kebun binatang, di balai konservasi, di pengamat satwa liar, NGO, atau yayasan-yayasan hewan wanian. Kalau di Bali sendiri, yayasan-yayasan hewan tuh banyak banget ada di sini, karena populasi anjing-anjing liar juga banyak. Nah, di sanalah banyak sekali yayasan-yayasan yang bergerak untuk menangani satwa-satwa yang terbengkalai. Dan untuk teman-teman yang menyukai bidang edukasi, setelah lulus dari kedokteran hewan bisa juga untuk menjadi tenaga ahli sebagai dosen. Atau juga sebagai peneliti sekaligus dosen, kan banyak juga dosen ahli di virologi, ahli di bakteri atau epidemiologi dan lain-lain. Selain itu juga, jadi kalian teman-teman yang misalkan ada di luar Bali, itu banyak sekali kan peternakan gede ataupun pengolahan pakan atau bahan makanan seperti pengolahan daging, sosis, dan lain-lain. Kalian juga bisa menjadi seorang asesor penjaminan mutu, kalau istilah kerennya itu sebagai asesor ACCP atau ASAP gitu. Nah, itu juga ada prospek kedokteran hewan, dan juga kalian bekerja di pabrik-pabrik yang menangani tentang pengolahan pakan, sosis, seperti Charon, Pokpan, dan lain-lain. Sebenarnya masih banyak di luar ini, karena kita masih kuliah ya, keterbatasan ilmu juga. Jadi pokoknya jadi dokter hewan itu nggak hanya menjadi seorang praktisi aja, banyak banget pekerjaan yang bisa kalian dapetin setelah lulus dari kedokteran hewan ini. Jadi dokter hewan itu penting nggak sih? Oh, tentu sangat penting sekali. Nah, jadi mungkin menurut kamu dulu, dokter hewan itu penting nggak menurut kamu? Menurut aku penting banget, karena jujur aku ini interest banget sama hewan kesayangan seperti anjing dan kucing. Jadi aku pengen banget nih setelah lulus jadi dokter hewan, aku pengen mengedukasi ke masyarakat tentang pentingnya untuk menjaga dan merawat hewan kesayangan secara medisnya, seperti rajin vaksin dan lain-lain. Mungkin kalau aku masuk sedikit ya, jadi dokter hewan itu sangat penting banget, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, karena
kita ini tidak bisa berdiri sendiri. Dokter hewan, dokter manusia, dan ahli-ahli kesehatan lainnya itu tidak bisa berdiri sendiri, namun kita harus bersatu gitu. Karena apa? Karena banyak sekali penyakit-penyakit di luar sana yang bersifat zoonosis, artinya itu penyakit yang bisa berasal dari hewan menulari manusia, meskipun sebaliknya manusia yang menulari hewan. Nah, itulah peran kita sebagai dokter hewan, gimana cara kita mencegah supaya penyakit itu tidak menulari manusia, sehingga manusia bisa sejahtera, hewan pun misalkan kita obati dan kita berikan terapi treatment supaya tidak sakit dan lain-lainnya, itu semua dunia sejahtera seperti itu. Jadi kita memiliki porsi-porsi masing-masing yang berguna dan sangat support with others gitu, sangat saling support gitu, sehingga bisa mensejahterakan dunia ini gitu. Sekian video kita hari ini. Kalau teman-teman ada yang mau tahu lebih dalam tentang kedokteran hewan, kalian bisa tulis di kolom komen, atau kalau misalkan ada yang mau request video juga bisa tulis di kolom komen. Don't forget to like and subscribe. See you on my next video, and then thank you for watching. Bye bye. Kissnya dong, kissnya.